Ya kan? Makanya barang siapa yang percaya kepada Yesus itu tidak akan binasa. Makanya abang, saya bilang sama abang, yang harus abang ikuti, yang harus abang jadikan panutan, ikutan, seharusnya adalah Yesus, bang. Makanya saya ajak kepada abang, marilah mengikuti Yesus. Berhentilah abang mengikuti Muhammad. Nampak perbedaan agama kita kan, Pak? Benar, Pak. Kalau contoh dibilang membunuh baik, Pak. Membunuh? Definisi membunuh itu apa? Jadi Bapak pergi pada definisi kan? Iya. Betul. Jadi kalau kita kata contoh begini. Misalnya ada kru fire squad, tahu nggak fire squad? Regu tembak Algojo. Nah, dia melaksanakan hukum untuk menembak orang, melaksanakan hukuman mati. Apakah itu bisa dikatakan membunuh? Nggak ada. Bapak bilang fire squad kan, tembak kan? Iya, tim tembak. Tim tembak kan, menembak mati kan? Iya, apakah dia membunuh namanya? Tembak itu perbuatan membunuh kan? Iya, makanya kita definisikan dulu apa yang dimaksud membunuh, karena dia melaksanakan hukuman. Ya, jadi begitu juga Pak. Kalau saya bilang tadi, Bapak makan ayam, membunuh nggak ayam tuh? Oh iya? Ya, tapi tukang untuk tujuan baik, tukang potong ayam, bukan saya yang makannya, tukang potongnya, tukang jagal ayamnya. Ya, jadi yang menjual ayam, membunuh ayam, dipotong, dijual sama Bapak makan. Jadi perbuatan membunuh salah. Tapi nggak salah, baik. siapa bilang salah? Nggak salah. Di dalam agama kami, boleh kami memakan yang seperti itu, hewan-hewan yang seperti itu. Karena itu memang diberikan kepada kami. Ketika diciptakan, diberikan itu semua, supaya kami berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala yang ada di bumi. Manusialah penguasanya. Jadi yang saya bilang, Pak, bukan saya kata pada ayam tuh tidak, pada perbuatan membunuh tuh, perbuatan membunuh. Tapi melihat kepada konteks, kalau pada makan, ya jadi makan jadi baik. Ya, kalau dalam hal membunuh, iya. Tapi kalau dalam hal berdusta, dalam keadaan bagaimanapun ya tidak boleh. Itu sama seperti taruhlah misalnya memfitnah gitu, memfitnah. Gini bang, memfitnah dalam keadaan bagaimanapun nggak boleh. Saya bagi Bapak dua contoh bisa Pak ya. Saya jual sama Bapak tisu ini ya. Beli satu, saya jual sama Bapak tisu ini Rp1.000 lah Pak ya. Saya tulis. Tapi saya memberi Bapak, saya menjual Bapak Rp2.000. Tipu atau tidak tipu? Ya tipu namanya itu. Tipu kan? Oke, itu tipu jelas. Berarti maksudnya merugikan maksudnya beli 1.000 dijual 2.000. Tipu kan? Itu bukan tipu, itu namanya mencari untung. Nah, bukan. Saya udah bilang sama Bapak ini 1.000. Tapi bila saya jual sama Bapak, saya cakap ini 2.000. Iya, itu namanya mencari value, mencari nilai tambah. Lalu untungnya apa? Kita capek-capek kita belanja ini. Masa kita nggak jual untung gimana? Bapak, saya udah konfirmasi sama Bapak, ini 1.000. Bapak udah setuju. Tiba-tiba saya tukar jadi 2.000. Menipu enggak? Enggak berpegang pada janji, betul? Oh, maksudnya harganya tertulis 1.000 tapi saya bilang 2.000 begitu? Ya, saya menjual. Ya, itu Bapak. Namanya bohong. Ya. Kenapa? Karena merugikan Bapak, benar? Ya. Ya, oke. Tapi kalau saya bilang, Bapak, ini 1.000. Tapi saya bagi Bapak 10. Saya bohong enggak? Saya jual ini 1.000. Bapak bayar saya 1.000, tapi saya bagi Bapak 10. Itu tipu enggak? Saya jual Rp10. Tidak. Saya susah paham kalau Indonesia. Saya cerita RM1 lah Pak ya. Isu ini saya jual pada Bapak RM1. Saya cakap Pak, beli ini RM1. Bapak setuju. Tapi bila sudah saya jual sama Bapak, saya bagi 10 dengan RM1 juga. Enggak perlu tambah uang. Saya menipu enggak? Tidak. Saya namanya berbagi tuh.
Jadi kalau pada nafsu menipu, kalau nggak cocok sama nafsu, engkau bohong. Tapi kalau pada nafsu seroka, Oke, orang baik. ini bagus ini nggak menipu. Baik, saya kasih tes. Saya kasih contoh. Ya. Saya kasih contoh. Tadi abang pulang ke rumah. Ya, Ternyata abang nih sudah dipecat lah, sudah diberhentikan dari pekerjaan. ya, Terus abang bilang sama istri, enggak, masih Ya. kerja, belum dipecat gitu. ya. Itu namanya membohongi istri nggak? Saya menggembirakan dia, Pak. Iya, membohongi istri nggak namanya itu? Bohong, tapi menggembirakan dia, nggak biar dia sedih. Tapi tadi Iya, Bapak udah masalah bilang, itu kalau lain. Saya tanya, buat- berarti berbohong nggak itu? kan saya udah bagi contoh yang sama, Pak. Sebentar Kalau dulu saya tercapai- tanya. Kalau misalnya Anda bilang kepada istri informasi yang tidak benar, Anda sudah dipecat, tetapi Anda bilang Anda tidak dipecat, berarti berdusta nggak kepada istri? Tidak berdusta, Pak, pada Tidak saya. Kan tadi berdusta. saya bilang sama Makanya saya Bapak. bilang kan teman-teman kan, karena apa? Karena mereka sudah ngikutin ajarannya Muhammad. Jadi kayak begini. Kan tadi saya bilang, Pak. Coba Bang, di kalau dalam surat Al-Ahzab, ayat 70 apa dikatakan? apa, Pak? Surat Surahnya? Al-Ahzab ayat yang ke-70 apa dikatakan di situ? Kejap ya. Al-Ahzab ya. Ya. Al-Ahzab. Iya, karena Sebentar, gini teman-teman, Pak. karena mereka memang sudah dibolehkan berdusta di dalam 3 perkara itu. Jadi mereka karena ajarannya memang seperti itu, ya mereka akan berkelit bahwa berdusta itu baik gitu loh. Iya. Ya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sentiasalah berkata pada perkataan yang baik, kan? Yang benar. Benar, Pak? Yang benar. Menurut Al-Quran disuruh mengatakan yang benar atau yang dusta? Ya. Benar tuh gimana, Pak? Benar tuh ada 3, Pak, pada tafsirnya, Pak. Ya. Benar. Apa itu benar? Kebenaran itu apa? Benar, Ketika benar itu. gini, kebenaran adalah ketika yang kita sampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Contoh, kalau misalnya kita sudah dipecat dari pekerjaan, maka yang kita sampaikan kita dipecat dari pekerjaan, betul? Benar. Nah, kalau kita dipecat dari pekerjaan, tapi kita jawab kita tidak dipecat, berarti itu mengatakan kebenaran tidak? Oke lah, saya setuju lah, Pak. Iya, mungkin makanya Bapak aku menang, bilang. mungkin saya tewas, Pak. Mungkin saya tewas berhujat. Tapi saya nggak mau berbohong. Nah itu saya tapi serba nggak dalam mau ajaran, kalau abang bagus nggak mau berbohong. Tapi dalam ajaran Muhammad kan boleh berbohong dalam 3 perkara itu. Saya nggak ikut Muhammad yang berbohong, Pak. Saya ikut Muhammad yang jujur, Pak. Nah itu dia. Akhirnya apa? Kita punya 2 versi Muhammad di sini. Abang mengikuti Muhammad yang jujur, tapi sayang Muhammad yang jujur adanya di mana? Sementara kalau Muhammad yang mengajarkan boleh berdusta adanya di hadis. Tapi memang begini, Bang. Kalau kita tanya sama orang muslim, betul nggak Muhammad tuh bergelar Al-Amin? Ya, dia bergelar Al-Amin, seseorang yang dapat dipercaya. Bagaimana mungkin, Bang? Orang yang dapat dipercaya bergelar Al-Amin yang terjujur, tapi dia ngajarin berdusta. Saya kalau ikut akal, ikut nafsu saya, banyak mau saya jawab persoalan Bapak, kan? Tapi saya fikir saya bukan mau menjawab persoalan untuk memenangkan Islam kah, mengalahkan, tidak. Bagi saya agama semua udah benar. Agama mengajar kebaikan, agama jangan berbohong, hormatin orang tua, jangan menghujat orang lain. Yang diajarin agama sentiasa melihat kesalahan diri. Jadi saya sentiasa melihat adakah saya ini sudah sempurna, jujur saya. Karena para nabi itu, Pak, kenapa kesemua nabi-nabi itu menjadi nabi, Pak? Karena mereka mengatakan, mengucapkan dan membuat dengan perbuatan, Pak. Karena itu mereka menjadi ikutan, Pak. Baik semua nabi, Pak. Nabi Yesus, Nabi Isa kah, Ayub kah, Sulaiman, mereka bercakap, mereka melaksanakan, Pak. Karena itu menjadi ikutan orang. Tapi beda dengan Muhammad, Bang. Muhammad tidak seperti itu. Kalau abang bilang Muhammad gini, apakah Muhammad itu layak menjadi panutan, menjadi ikutan? Ayo kita mau bahas ke situ. Nih, kalau memang benar Muhammad itu layak menjadi panutan, menjadi ikutan, maka apa yang dulu diperbuat Muhammad dilakukan sekarang sebagai contoh itu menjadi contoh yang baik, betul? Benar, Pak. Oke, saya tanya sama Bang. Betul tak Muhammad tuh menikahi anak di bawah umur? Kalau pada saya
Saya nggak ambil Pak, nggak ambil peduli Pak cerita tuh. Ada yang Bukan, bilang ini umurnya bukan 6 masalah, tahun. bukan masalah abang tidak ambil peduli. Menurut literatur Islam, menurut kitab-kitabnya orang Islam, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, betul tidak Muhammad tuh menikahi anak di bawah umur? Kalau pada pengajian saya Pak, punya periwayatan berbeza Pak di dalam memahami 6 tahun ataupun 16 tahun Pak. Nggak ada riwayat yang mengatakan 16 tahun, Bang. Nggak ada. Punya Pak, itu punya kajian takhrij dalam Coba gini Bang. Saya memberikan challenge kepada Muslim, ya. Coba tunjukkan di kitab hadis Bukhari mana, di kitab Sahih Muslim mana yang mengatakan umur Aisyah 16 tahun ketika dinikahi Muhammad. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Tadi abang barusan bilang, saya mau jujur, tak mau mengikuti Muhammad yang mengajarkan boleh berdusta dalam 3 perkara. Benar. Nah, sekarang abang tak mau cuman hanya di ini saja, di bibir saja kan? Marilah kita jujur, Bang. Ya benar, Pak. Riwayat yang menceritakan Muhammad menikahi Aisyah pada Sahih Bukhari, Pak, ya. Dan Sahih Bukhari itu mempunyai ramai pensyarahnya, Pak. Punya Ibnu Hajar, punya Mula Ali Al-Qari, punya As-Suyuti. Ramai Pak ulama yang mensyarahkan. Kesemuanya mempunyai pentafsiran yang berbeda Pak. Jadi kita nggak bahas saya, pentafsiran Bang. Kita nggak bahas pentafsiran. Kita membahas kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu sendiri. Ya benar. Nah, apa yang tertulis dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Berapa dia umur menikahi 6 tahun Pak. 6 tahun. Nah sekarang begini. Kalaulah Muhammad tuh patut dijadikan ikutan. Kalaulah Muhammad tuh patut dijadikan junjungan. Coba. Kalau kita sekarang menikahi anak umur 6 tahun seperti yang dilakukan Muhammad, Bang. Apakah itu baik? Saya nggak mau kawin itu. Muhammad kawin terserah dia, Pak. Saya nggak ikut itu. Makanya ku bilang, Bang, layak tidak Bang dia dijadikan panutan, ikutan? Entah, terserah pada orang yang menilai, Pak. Saya nggak ada masalah. Makanya begini, Bang. Makanya saya pelajari agama Islam, saya pelajari agama Kristen, saya baca, saya pelajari mana ini yang menjadikan harus dijadikan panutan atau ikutan. Apa kata Yesus di dalam Injil? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Muhammad tak ada mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kan? Makanya saya mengajak begini Bang, makanya saya mengajak supaya apa? Supaya abang ya, umat muslim ya, abang ya. Mari kita mengikut Yesus yang terang-terangan, yang jelas-jelas mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kenapa abang malah mengikuti Muhammad sementara abang tak mau mencontoh perilakunya? Saya ikut semua Pak. Yesus saya ikut, Buddha saya ikut, Kristen semua saya ikut akhlaknya Pak. Saya enggak peduli soal tokohnya Pak. Tapi tadi abang tidak mau menikahi anak di bawah umur. Nah, saya udah kawin Pak. Nggak punya peluang. Loh, boleh tak punya istri banyak dalam agama Islam? Punya, tapi saya sudah sadar diri Pak. Satu aja nggak mampu. Bukan, maksudku di dalam agama Islam boleh tak punya istri banyak? Boleh kalau mampu. Boleh. Kenapa abang bilang gara-gara sudah punya istri? Boleh. Gini, ketika Pak, kalau mampu Pak kan? Ketika Muhammad menikahi Aisyah yang berumur 6 atau 7 tahun, apakah dia sudah beristri? Udah meninggal lama kan istrinya kan? Bukan. Waktu dia menikahi Aisyah itu, keadaan Muhammad tuh sudah beristri atau belum beristri atau masih single dia? Istrinya udah mati. Khadijah kan? Selain itu masih ada istrinya yang lain, Bang. Jadi ketika Muhammad menikahi Aisyah itu dia statusnya sudah beristri. Makanya istri-istri Muhammad tuh sering bertengkar. Saya nggak ambil peduli istri-istrinya bertengkar. Saya pastikan istri saya nggak bertengkar sama saya Pak. Muhammad sudah selesai ceritanya Pak. Bukan, istrinya Muhammad kadang-kadang saling cemburu dengan sesama istrinya yang lain. Ya benar. Gitu saya tak tahu Pak, saya tak hidup saya aman tuh Pak. Saya pun nggak berjiran sama Muhammad, nggak tahu istrinya sama Bang, kita ini semuanya tidak hidup di zaman itu. Saya tidak pernah ketemu dengan Muhammad, tidak hidup sejaman dengan Muhammad. Begitu juga saya tidak hidup sejaman dengan Yesus. Kita semua melihat literatur.
Kita semua melihat apa yang disampaikan kepada kita lewat buku itu. Benar. Nah, buku itu menceritakan demikian. Maksudku begini, Bang. Ada satu inkonsistensi di dalam diri Abang. Abang bilang, saya mau mengikuti Muhammad. Saya ikut Yesus, ikut Muhammad. Saya bilang, mustahil seseorang itu mengikut Yesus dan di saat yang sama mengikut Muhammad. Karena ajarannya beda. Beda 180 derajat. Tolak belakang, satu ke timur, satu ke barat. Nggak mungkin bisa mengikuti dua sosok Yesus dan Muhammad secara bersamaan, nggak mungkin. Pada saya, Pak, orang memandang agama kepada tokohnya, Pak. Yesus, Muhammad, Siddhartha Gautama, Mahabharata, macam-macam lah. Memahaminya melalui kitab Mahabharata, Smriti, Injil, Lukas, kan? Pada saya mereka tokoh-tokoh itu udah sempurna, Pak, perjalanan Tapi mereka. Abang sudah baca? Saya baca gitu-gitu saja, Pak. Injilnya baca, Smritinya saya baca, Qurannya saya baca. Tapi Abang belum baca. Abang sudah baca nggak Injil itu? Saya udah baca. Saya sekarang mau melaksanakan Injil dalam diri saya. Saya mau melaksanakan Quran dalam diri saya. Saya udah penat membaca, Pak. Membaca macam-macam informasi dapat. Ya, begini. Jadi beda, Bang. Kalau di dalam agama Islam nanti dikatakan bahwa di kehidupan yang akan, berarti Abang percaya nggak dengan kehidupan yang akan datang? Kehidupan yang akan datang. Saya enggak memikirkan. Saya hanya memikirkan saat ini. Saya hanya melaksanakan kebaikan kepada diri saya, Pak. Ya, tujuan kita melaksanakan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu karena kita percaya kan bahwa hidup ini tidak berhenti pada saat kita meninggal saja, betul? Benar, Pak. Kita percaya ada hidup lagi, ada penghakiman, betul? Benar. Kalau Abang percaya dengan itu, ya, apa nanti diberikan? Apa rewardnya itu apa nanti diberikan kepada orang-orang yang percaya seperti itu? Apa rewardnya? Saya udah nggak mau. Pada saya, Pak, orang percaya saya melaksanakan apa yang dipercaya, Pak. Kalau saya percaya Tuhan saya maha berkuasa, Tuhan saya maha melihat, saya sentiasa melihat perbuatan saya, Pak. Saya sentiasa meneliti saya buat terbaik ataupun tidak. Ketika saya berbicara sama Bapak, saya sentiasa menilai diri saya. Adakah saya sudah berkata yang baik kepada Abang Edisi? Adakah saya sudah menggunakan bahasa yang paling baik untuk dipahami? Saya nggak mau. Saya percaya Tuhan saya betul. Itu Tuhan saya yang betul. Saya udah betul atau belum? Saya bilang Muhammad, Yesus saya. Itu Muhammad, itu Yesus. Mereka udah betul. Saya ini udah betul atau belum? Betul pada percakapan saya, pada perilaku saya. Maksud saya begini, Bang, biar kita tidak salah paham ya, Bang, ya gini. Ya, Pak. Kalau Abang mengikuti Muhammad, mustahil Abang mengikuti Yesus. Kalau Abang mengikuti Yesus, mustahil Abang mengikuti Muhammad karena yang diajarkan oleh dua sosok ini berbeda jauh. Yesus mengajarkan. Saya nggak melihat ajarannya, Pak. Saya melihat perilakunya, Pak. Perilakunya pun beda jauh. Perilakunya pun beda jauh. Contoh. Yesus ketika melihat orang yang sakit, kerasukan, dirasuki setan, kena sihir dan lain sebagainya, disembuhkan. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Nah, sedangkan Muhammad di dalam literatur agama Islam, betul tak dia disihir? Ya, dikatakan disihir ya? Iya. Tapi saya nggak lihat setan yang rasuk tuh, Pak. Saya melihat saya setannya, Pak. Saya udah memandang di luar, Pak. Setan sihir itu. Agak berat saya udah Bang ini. enggak ada rusing, Pak. Saya melihat saya yang setan, Pak. Oke, ini contoh nih, Bang. Abang pernah dengar ini nggak? Satu ketika ada seorang ibu-ibu atau seorang istri dari seorang laki-laki pernah datang kepada Muhammad. Dia bertanyalah sama Muhammad nih, perkara ada seorang laki-laki yang tinggal di rumah dia ini. Namanya itu Salim. Oke? Nangkap nggak? Abang nangkap nggak? Bang, saya mau tanya, Abang punya masa lagi nggak? Kok saya udah ambil masa Abang lama sangat, kok ada orang lain masih nggak apa-apa, santai saja di sini, santai. Gini. Ada seorang wanita yang sudah punya suami,
Tapi di rumah mereka ini tinggal seorang laki-laki juga. Namanya itu Salim. Dia dikatakan sudah berjanggut, sudah berkumis. Laki-laki ini. Nah, suami dari perempuan ini cemburu. Karena si Salim ini sering keluar masuk rumah. Padahal si Salim ini adalah tangan kanannya dari suaminya sendiri. Satu saat mengadulah perempuan ini kepada Muhammad. Dia mengadu, "Wahai Rasulullah, aku lihat di wajah suamiku, ya, ada raut kecemburuan karena si Salim yang sering keluar masuk rumah. Padahal si Salim itu adalah budaknya dia, pembantunya dia." Apa kata Muhammad? Tahu nggak abang apa kata Muhammad terhadap perempuan itu? Oh, tak tahu, Pak. Nah, abang kalau dengar ini nanti abang terkejut nanti. Muhammad berkata, susuilah orang itu. Disuruh menyusui si Salim itu yang membuat cemburu suaminya. Lalu suami itu bilang begini, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau menyuruh aku menyusui si Salim itu? Dia udah dewasa." Katanya Muhammad di dalam riwayat itu dia tertawa. Muhammad tertawa dan berkata, "Saya tahu dia sudah dewasa," katanya. Lalu setelah dilaksanakan oleh perempuan itu, setelah disusui si Salim itu, besoknya lagi entah beberapa saat berikutnya lagi, dia datang kepada Muhammad. "Sekarang sudah tidak kulihat lagi bahwa suamiku Abu Huzaifah namanya cemburu lagi. Akibat dia sudah susui si Salim itu." Coba saya tanya dulu sama abang. Apa pendapat Anda tentang itu coba? Saya nggak ribut, Pak, masalah susu tuh, Pak. Saya nggak ambil peduli, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya nggak ambil peduli, Pak. Iya, ini namanya berat, Bang, kalau seperti ini kita diskusi, Bang. Nah, saya minta apa, Pak? Yang saya punya pengetahuan, saya jawab. Yang saya nggak punya, saya nggak jawab. Kalau ada pun saya tahu, saya nggak ambil ribut, Pak. Saya nggak mau dibilang ambil sampah yang di luar, masuk di kepala saya, mikirin pening-pening. Sampah saya pun nggak terbuang, Pak. Sampah dalam diri saya pun nggak terbuang lagi. Ya, jadi gitu, Pak. Coba kita dengar nih ya. Nih. Ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis. Sebentar, saya putarkan ya. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, itu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak, misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusui meskipun dewasa agar dia menjadi sudah dewasa, walaupun sudah dewasa boleh menyusui. Coba aku tanya dulu, Bang. Gini, Bang. Kalau ada wanita dewasa disusui oleh pria dewasa, apa yang terjadi, Bang? Wanita disusui oleh jadi tak enak lah kita ngomong-ngomong macam begini, Pak. Ya kan? Apa yang terjadi? Coba. Ya. Saya nggak pikir, Pak. Saya nggak ambil tahu tuh, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya bukan mau melindungi Islam dada. Yang kalau Bapak bilang salah, kalau salah tetap salah. Kalau benar benar. Makanya aku bilang tadi, Bang, layak tak Muhammad tuh dijadikan ikutan. Nah, terserah Bapak. Saya pun nggak Oke lah. Tapi intinya begini, waktu masih berjalan, hidup masih berjalan. Makanya aku bilang sama abang, saya memberitahu tentang kebenaran tentang nama Yesus. Apa yang Yesus katakan. Akulah jalan dan kebenaran. Ya kan? Makanya barang siapa yang percaya kepada Yesus, itu tidak akan binasa. Makanya abang, saya bilang sama abang,
yang harus abang ikuti, yang harus abang jadikan panutan, ikutan, seharusnya adalah Yesus, Bang. Makanya saya ajak kepada abang, marilah mengikuti Yesus. Berhentilah abang mengikuti Muhammad. Saya udah nggak ikut Muhammad, Pak. Sekarang udah nggak mengikuti Muhammad. Saya ikut Muhammad. Saya melaksanakan yang dikatakan Muhammad itu terpuji, Pak. Muhammad itu maknanya terpuji. Bang, kalau terpuji bagaimana mungkin bisa kena sihir, Bang? Saya nggak bicara Muhammad tuh, Pak. Saya nggak bicara Muhammad yang meninggal. Saya bicara bagaimana saya menghidupkan yang terpuji di dalam diri saya, Pak. Muhammad kah, Yesus kah, Nabi kah, itu mereka udah selesai, Pak. Perjalanan hidup mereka udah selesai, menjadi sejarah. Jadi sekarang ini yang kita harus hidupkan. Kalau Yesus tidak selesai, ya bedanya begini. Kalau Muhammad memang sudah selesai, sudah nggak ada, sudah jadi kerangka di kuburannya kan. Kalau Yesus kami, Bang, Yesus kami itu hidup. Makanya dia di dalam Bible kami tertulis bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Seandainya Yesus kami di kuburan, seandainya Yesus masih ada di kuburan, menjadi kerangka, menjadi tulang belulang, saya nggak usah saya beragama. Untuk apa? Ngapain saya ngikutin orang mati? Untuk apa saya membuat diri saya membuat diri saya ini dipimpin sama orang mati? Untuk apa? Makanya kami orang Kristen, Bang, kami percaya Yesus itu hidup. Dia mengalahkan kematian itu, mengalahkan maut. Makanya dia berkuasa atas maut.